Puji Tuhan, hari ini kita sudah berada pada bulan Desember. Bagi orang Kristen ini merupakan bulan Natal. Nah, oleh karena itu kita mau belajar satu topik, kapan persisnya hari Natal itu. Mari kita berdoa. Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan. Roh Kudus bimbing hamba-Mu, kuasai tutur kata dan sikap hamba-Mu. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kapan persisnya hari Natal itu? Ya, Alkitab tidak memberitahu tanggal, bulan, dan tahun berapa persisnya manusia Yesus dilahirkan oleh Maria. Ya, tidak. Alkitab tidak memberitahu tanggal, bulan, dan tahun persisnya manusia Yesus dilahirkan oleh Maria. Jangan salah paham, Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kita bicara soal manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Kalau Sang Firman Allah itu kekal adanya. Ya. Dalam Lukas 2 ayat 8 dikatakan bahwa para gembala tinggal di padang pada waktu malam untuk menjaga kawanan ternak. Para gembala tinggal di padang pada waktu malam. Ya. Pada waktu itulah malaikat-malaikat datang menyampaikan berita sukacita itu. Ya. Nah, hal gembala tinggal di padang itu, tidur di padang itu biasanya dilakukan sekitar bulan April sampai bulan November. Sekitar bulan April sampai November. Kalau gembala bisa tinggal di padang malam hari itu pada waktu antara April sampai November. Jadi yang jelas kelahiran Yesus tidak terjadi pada bulan Desember. Itu kita perlu pahami ya. Jadi yang jelas kelahiran Yesus kenapa? Karena dikatakan pada malam itu gembala-gembala berjaga di padang. Berarti mereka tidur di padang. Ya. Jadi jelas kelahiran Yesus tidak terjadi pada bulan Desember. Ya, Clemens dari Alexandria, seorang bapak gereja yang dilahirkan sekitar tahun 160 Masehi, memperkirakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Passion. Passion itu sekitar 20 Mei. Itu menurut Clemens dari Alexandria. Jadi menurutnya yang hidup tahun 160 Masehi itu Yesus lahir sekitar tanggal 20 Mei. Ya. Namun ini pun belum pasti ya, belum pasti. Ya. Walaupun kalau dikatakan ini Clement tidak sembarangan ngomong ya, tapi karena Alkitab tidak mengatakannya secara jelas, jadi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Clemens ini belum pasti. Ya. Nah, mengapa kita tidak mempunyai tanggal yang pasti dari kelahiran Yesus? Ya, kita tidak punya tanggal yang pasti dari kelahiran Yesus. Ya. Karena pada zaman itu hal merayakan ulang tahun hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, penyembah berhala. Ya, merayakan ulang tahun itu dilakukan oleh orang-orang kafir, penyembah berhala. Ya. Orang Kristen pada zaman itu tidak biasa untuk memperingati hari ulang tahun. Ya. Satu-satunya ulang tahun yang kita baca dalam Perjanjian Baru adalah ulang tahun Raja Herodes Antipas dalam Matius 14 ayat yang ke-6. Herodes Antipas, bukan orang Yahudi. Ya. Gereja mula-mula bukanlah merayakan kelahiran Yesus, melainkan kebangkitannya. Ya, kebangkitannya yang dirayakan oleh gereja mula-mula. Bukan kelahiran Yesus. Ya. Ya. Barulah sekitar abad ketiga Masehi, umat Kristen di Mesir mulai merayakan Natal. Abad ketiga Masehi. Ya. Umat Kristen di Mesir. Tanggalnya adalah 6 Januari. Nah, 6 Januari. Yang bertepatan dengan suatu hari raya umum di tempat itu. Ya. Bertepatan dengan suatu hari raya umum di tempat itu, 6 Januari.
Gereja di Roma baru mulai merayakan Natal pada akhir abad keempat, ini menyusul setelah Mesir ya. Pada akhir abad keempat, dan tanggal yang dipilih adalah 25 Desember. Jadi kita orang Kristen sekarang ini merayakan Natal 25 Desember itu dimulai oleh gereja di Roma mulai akhir abad keempat. Ya. Yeah. Dipilihnya tanggal ini adalah untuk menggantikan pesta kafir tentang kelahiran Dewa Matahari. Disebut dengan istilah Natalis Solis Invicti. Jadi kelahiran Dewa Matahari, Natalis Solis Invicti. Ya. Mulai tanggal 25 Desember, hari-hari di daratan Eropa menjadi lebih panjang. Karena sinar matahari kembali ke belahan bumi bagian utara. Nah, sekarang pertanyaan lagi, tahun berapakah Yesus dilahirkan? Tahun berapa? Kalau itu 25 Desember, itu dimulai dari yang tadi barusan saya sampaikan. Sekarang kita bertanya, tahun berapakah Yesus dilahirkan? Tentang tahunnya pun kita tidak pasti. Ya. Dalam Matius 2 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus dilahirkan pada zaman Raja Herodes Agung yang hidup dari tahun 73 sampai 4 sebelum Masehi. Ya. Herodes Agung itu hidup dari tahun 73 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi sudah pasti kelahiran Yesus terjadi sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Yakni sebelum Raja Herodes Agung wafat. Ya kan Yesus lahir sebelum Raja Herodes Agung wafat. Padahal wafatnya Raja Herodes Agung itu tahun 4 sebelum Masehi. Jadi sudah pasti Yesus lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 1 dan 2 disebutkan nama Kaisar Agustus dan Kirenius sebagai wali negeri. Dalam bahasa aslinya wali negeri itu hegemoniontos dari Syria. Kata Yunani hegemoniontos itu tidak harus diterjemahkan sebagai gubernur, tetapi diterjemahkan memerintah. Jadi kalimatnya bisa berbunyi ketika Kirenius memerintah Syria. Itu gitu ya. Ketika Kirenius memerintah Syria. Pada waktu itu Yudea adalah bagian dari provinsi Syria. Jadi sebenarnya yang jadi gubernur di Syria pada waktu itu adalah Sentius Saturninus. Sentius Saturninus menjadi gubernur di Syria tahun 9 sampai 6 sebelum Masehi. Namun Saturninus memberikan tugas khusus kepada Kirenius. Ya, nama lainnya adalah Quirinius yang pada waktu itu menjadi duta kaisar di Syria Silisia untuk mengadakan sensus di Syria. Pada waktu itu sensus penduduk diadakan 14 tahun sekali. Biasanya memakan waktu sekitar 1 tahun. Setiap sensus itu perlu waktu setahun. Dan itu diadakan 14 tahun sekali. Menurut catatan sejarah, sensus yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 1 dan 2 adalah pada tahun 8 sebelum Masehi. 8 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan Yesus lahir pada tahun 7 atau 6 sebelum Masehi itu kemungkinan. Ya. Jadi Yesus lahir bukan tahun 0 tapi tahun 7 atau 6 sebelum Masehi.
Lalu bagaimana mensinkronkannya dengan kalender Masehi? Bukankah kita hidup sekarang tahun 2021? Berarti kita pikir 2021 tahun yang lalu Yesus lahir. Padahal perhitungannya tidak demikian. Ya. Bagaimana kita mensinkronkannya dengan kalender Masehi? Bukankah menurut perhitungan kalender Masehi, Yesus dilahirkan pada tahun 0 Masehi? Menurut Bapak Andar Ismail, penulis buku yang terkenal itu, ya. Menurut Bapak Andar Ismail, sebelum kalender Masehi dibuat, Kekaisaran Romawi memakai kalender berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Tahun Romawi itu disebut AUC, yang adalah singkatan dari Ab Urbe Condita, yaitu sejak berdirinya kota, itu kota Roma. Ab Urbe Condita, itu AUC, ya, sejak berdirinya kota Roma. Ini gambarnya. Ya. Lalu pada abad ke-6 Masehi, seorang rahib bernama Dionysius Exiguus membuat kalender baru atas perintah Kaisar Justinian. Nah, yang sebelah kanan itu rahib Dionysius Exiguus, dengan yang sebelah kiri adalah Justinian, Kaisar Justinian Romawi. Ya. Nah, rahib Dionysius ini mengganti perhitungan tahun Romawi, yaitu AUC tadi, dengan tahun Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus. Jadi tahun Masehi ini dimulai dari rahib ini, ya, rahib Dionysius ini. Namun pada kemudian hari barulah diketahui bahwa sang rahib telah salah hitung. Ia menempatkan kelahiran Yesus pada tahun 753 AUC. Padahal seharusnya pada tahun 749 AUC atau mungkin 747 AUC. Ab Urbe Condita itu. Ya, jadi ada kekeliruan di sini. Ya. Tetapi kekeliruan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Kita sudah terlanjur menggunakan tahun Masehi sekarang ini yang terlambat beberapa tahun dari kenyataan kelahiran Yesus. Ya mungkin sekitar 6-7 tahun terlambatnya ya. Jadi kalau sekarang kita tahunnya 2021 padahal seharusnya ditambah 6 atau 7 tahun lagi ya. Kita terlambat 6 atau 7 tahun. Ya. Perhitungan begitu. Oke. Jadi apakah dengan demikian gereja Tuhan masih perlu merayakan hari Natal pada Desember ini? Nah itu kembali tadi ya. Kan nggak mungkin gembala berjaga di padang pada bulan Desember yang begitu dingin itu. Lalu pertanyaannya, apakah dengan demikian gereja Tuhan masih memerlukan merayakan hari Natal pada bulan Desember ini? Rayakan saja. Rayakan saja. Karena sudah menjadi ketentuan internasional. Sudah berabad-abad. Rayakan saja karena sudah menjadi ketentuan internasional. Yang terpenting Kristus lahir. Hadir dan mau memimpin kehidupan pribadi setiap umatnya. Itu yang terpenting. Ya. Yang terpenting Kristus lahir, hadir dan mau memimpin kehidupan pribadi setiap umatnya. Jadikan bulan Natal internasional ini, yaitu bulan Desember ini, menjadi bulan pengabaran Injil. Itu yang utama. Jadikan bulan Natal internasional ini menjadi bulan pengabaran Injil. Di mana Kristus Sang Juru Selamat dikabarkan ke seluruh dunia, diberitakan ke seluruh dunia. Yang sedang dilanda pandemi internasional ini.
dunia sedang mengalami pandemi ini, kita kabarkan Kristus Sang Juru Selamat itu. Kristus Sang Juru Selamat mau lahir dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Mau lahir dan hadir dan memimpin dan menjadi Tuhan bagi tiap orang yang mau percaya kepadanya. Biarlah pada bulan Natal ini kita sebagai umat Tuhan mau menyampaikan berita sukacita, berita kebenaran, berita Natal itu kepada banyak orang. Banyak orang melalui pandemi ini menerima Yesus sebagai Juru Selamat yang pada bulan Desember ini kita rayakan kelahirannya. Ya. Biarlah kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan walaupun sebentar kami boleh belajar tentang kebenaran. Roh Kudus pimpin kami, jadikan kami pada bulan Natal ini, gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk memberitakan berita kesukaan, berita Natal. Terima kasih, terima kasih. Tolonglah dalam masa pandemi ini Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.